Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak yang saya hormati juga saya kasih Pak Didi untuk membuka beberapa hadis yang berkenaan dengan Iqbal. Maka saya coba buka semampu yang saya bisa sampaikan. Ambil dari Bukhari dan Muslim dan satu dari Tirmidzi. Bab tentang sedekah bil humil hadyi wa jududiha wa jilaliha. Bab tentang bersedekah dengan daging kurban. Sebetulnya al-hadyi itu adalah yang berkenaan dengan haji, al-hadyu. Tapi nanti di sini ada ruqyah. Jadi kalau kita ruqyah dan kulitnya dan jilaliha itu sepintas saya membaca jadi begini. Apa-apa yang muat oleh binatang kurban ini. Misalkan disebutkan ada kalanya bentuk sarung, ada kalanya bentuk pakaian dalam ranjang yang muat. Nah, itu tentunya bukan dimuat oleh binatang, misalnya unta, sebagainya. Dan di sini banyak berkenaan dengan unta, tidak dengan sapi, tidak dengan yang lainnya. Tapi itu bisa diterapkan jika di Indonesia ini yang kita jadikan kemudian dan korban itu adalah sapi dan misalnya kambing. Nah, hadis pertama yang ingin bisa sampaikan diambil dari kitab Sahih Bukhari. Jadi ada tafsir kita sama-sama baca sekarang. Akhbar Ali radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara. Akhbar Ali radhiyallahu anhu, Ali memberitahukan, mengkabarkan, memberitahukan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu, memerintahkan kepadanya atau menyuruhnya, yaitu menyuruh Ali. Pertama, ini saya buat begini hadisnya supaya kita enak. Pertama, ayyakum ma'ala batni, agar Ali yakum ma'ala batni, itu artinya ngopeni, memperhatikan, mengawasi batni, yaitu binatang kurban. Maksud di sini adalah binatang kurban yang besar dan sering itu diartikan sebagai unta kurban. Pertama ini yang diperintahkan oleh Nabi. Jadi mengawasi, memelihara sampai kepada pelaksanaan penyembelihan dan pembagian daging. Yang kedua perintah Nabi adalah ayyub sima badanahu ulah. Hendaklah Ali membagi-bagikan binatang sembelihannya itu tentunya ya, semuanya. Apa itu maksudnya semuanya? Itu adalah luhumah, daging-dagingnya, wajuludah dan kulitnya, wajilalah dan mata-matanya. Jadi apa yang disebutkan nih? Dagingnya, kulitnya, dan bawaannya dibakar. Perintah yang ketiga, la yu'tiya fi jizariha sayyan, tidak memberikan kepada penyembelihnya sesuatu pun. Berarti ini artinya tidak mengambil sesuatu pun dari binatang yang disembelih itu untuk upah penyembelihan.
La yu'tiya fi tizaratiha syai'an, tidak memberikan sesuatu pun fi tizaratiha dalam penyembelihannya, artinya memberikan kepada penyembelihnya. Itu 3 pokok perintah Nabi kepada Ali dalam hadis ini. Pertama adalah memanage binatangnya, mengawasi, memelihara sampai penyembelihan dan pembagian dagingnya. Kedua, membagikan dagingnya seluruhnya, dan membagikan binatang sembelihannya seluruhnya. Maksudnya adalah ya dagingnya, ya kulitnya, ya matanya. Dan yang ketiga adalah tidak memberikan upah kepada penyembelihnya. Jadi seluruhnya ini adalah masuk dalam sedekah. Nah, kemudian kan terus timbul lah, kok sing ini iya. Nah, yang penyembelihnya profesional. Artinya profesional itu mesti apa itu dengan panitia. Penyembelihnya profesional. Kalau Nabi menyembelih dengan tangan dia sendiri, tidak butuh upah. Nah, kita sekarang ini di Amerika ini sering menggunakan orang ketiga untuk melaksanakan penyembelihan. Bukan kepada panitianya, tapi panitia juga meminta tolong pada orang lain. Nah, kemudian kita nanti dapat gambaran dalam hal ini. Kita baca dalam kitab Fathul Bari penjelas atau yang menjelaskan tentang Sahih Bukhari. Sana disebutkan Ibnu Huzaimah berkata, pertama, al-muradu bi qawlihi yuksiru badanahu kullah, yang dimaksud yuksimu husnahu kullah, membagikan binatang sembelihannya itu seluruhnya, yaitu illa ma amara bihi min kulli badanatin bid'atin fatubikwan. Jadi yang dimaksud dengan membagikan seluruh daripada binatang sembelihan tadi itu adalah dikecualikan apa yang diperintahkan dari setiap binatang itu diambil sebagian, waktu bikot lalu dimasak. Nah itu berarti tidak termasuk yang ini dari binatang itu diambil sebagiannya lalu dimasak, terus dimaem. Nah, wanahyu an itoil jazar, larangan memberikan sesuatu kepada penyembelih, al-muradu bihi, yang dimaksud ialah Allah yuqta minha an ujratihi. Jangan dijajar itu diberikan bagian daripada binatang sembelihan itu sebagai upah. Artinya apa? Tidak boleh bagian daripada binatang sembelihan itu digunakan sebagai upah. Apapun itu wujudnya, apakah itu dagingnya, apakah itu kulitnya, bisa dijadikan upah untuk menyembelih. Jadi sepenuhnya binatang itu, daging dan kulit dan seluruhnya itu adalah untuk sedekah, tidak untuk upah. Wa amma idza utiya ujratahu kamilatan, tetapi kalaulah di penyembelih itu telah diberikan upahnya secara sempurna, artinya itu diberikan upahnya gitu ya, sempurna, kita ya kayak buka,
tetapi di luar tidak diambilkan dari bagian binatang pembelian itu. Tsumma tasaddaqu alaihi, kemudian bersedekah kepadanya. Kira kana fakiran, apabila dia itu orang fakir, diberikan sedekah, ya, sebagaimana orang fakir, sama yang tasaddaqu ala fuqara wala ba'sa, maka itu tidak apa-apa. Nah, jadi boleh mengambil bagian daripada daging itu untuk disedekahkan kepada penyembelih, tetapi jangan ini diatasnamakan sebagai upah. Jadi upahnya itu sendiri. Kalaulah kemudian dia ditambahi dengan sedekah atas nama sedekah, bukan atas nama upah. Itu. Nah, itu harus dibedakan mana yang itu sedekah dan mana yang itu upah. Jangan kemudian sedekah itu diatasnamakan sebagai upah. Gitu. Paham ya ini? Akan dibantu. Anil julu, tentang kulit, indah Syafi'iyah, menurut pendapat pengikut mazhab Syafi'i, wa yusrafu samanuhu masih kalau untuk dia. Kalaulah kulit itu dijual, maka tasarrufnya adalah tasarruf untuk dia. Berarti tasarrufnya adalah tasarruf untuk sedekah. Paham ini? Boleh kulit dijual, tetapi hasil penjualannya itu juga masuk sebagai sedekah. Nah, caranya bagaimana? Pokoknya itu harus diwujudkan sebagai sedekah. Nah, mungkin kalau ini kan tadi ada di atas itu diambil dari sebagian lalu dimasak, gitu. Nah, mungkin termasuk bisa diambil ini adalah kulit untuk dipupuk. Nah, tapi kembali kepentingan sedekah untuk sedekah. Jadi kesimpulannya, maka seluruh bagian daripada binatang kurban itu harus maksimal untuk sedekah. Apakah itu dagingnya, apakah itu kulitnya, dan juga barang-barang bawaannya. Ini kan kaitannya dengan orang yang ingin haji berjalan dari Madinah, maka kan nggak bekal. Kadang-kadang bekalnya mungkin ada barang-barang mewah yang dibawa, buku unta yang akan dijadikan hiu. Ini itu. Nah, jadi itu ada 4 poin yang bisa disimpulkan yang tadi dikatakan oleh Ibnu Zainal tadi. Dihabiskan semuanya, dibagikan, tapi dikecualikan dari adanya sebagian, yaitu untuk dimasak. Larangan untuk memberikan upah kepada jujur ialah jangan menjadikan atau mengambilkan upahnya itu bagian daripada sedekah itu, karena sedekah hanya untuk sedekah, bukan untuk upah. Kalaulah mau memberikan upah, maka berikanlah upah dulu. Ini bisa upah mau ditambah sedekah, itu monggo. Ini jangan sampai dicampur adukan antara sedekah dan upah. Jadi harus ada kejelasan tentang kulit. Kalaulah dijual, maka hasil jualnya itu harus ditasarrufkan juga untuk sedekah. Jadi sebagai bagian daripada sedekah, harus untuk sedekah, karena orang untuk sedekah. Nah, itu kalau yang mikir kulit kadang-kadang kayak jing-jing loh, kayak orang baik satu lembar kulit dijing-jing lalu dijung-jung nih
Lah kuwi sing didumi orang ngerti cara masak kulit. Akhirnya malah dibunuh. Itu mubazir kan. Dan kita harus menghindari kemudian kita mungkin boleh dijual, tetapi hasilnya harus dikembalikan ke pimpinan yang itu. Wah, itu dengan pada beberapa. Nah, itu hadis yang pertama. Jadi masalah bikin itu renteng. Ini aku nekat kau ini. Itu belum berani. Hadis berikutnya. Tadi kalau kita baca semuanya akan menyimpul sama saja. Masih dari Ali radhiyallahu anhu. Ali berkata, Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an. Kata Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar apa dengan tadi itu? Aku mau ala budni. Saya diperintahkan untuk memanage binatang kurbannya. Dari memeliharanya, mengawasinya sampai dengan saat penyembelihan dan pembagian dagingnya. Yang kedua perintah Nabi an atasaddaq bilahmiha wa judiha wa ajillatiha, agar aku mensedekahkan bilahmiha dengan dagingnya, wa judiha dan kulitnya, wa ajillatiha dan barang-barang bawaan matanya. Yang ketiga Allah uqtiya al-jazar minha, saya dilarang untuk memberikan sesuatu kepada al-jazar dari hasil kekiaian. Maksudnya adalah upah. Empat, Allah Ali berkata, nahnu nuqtihi min indina, kami memberikan kepada penyembelih itu min indina, dari kita, dari kantong kita, bukan dari bagian kekiaian. Jadi untuk upah itu posnya lain, bukan dari pos kekiaian, karena dia berpendapat. Dan ini memang yang betul urusan kalau ada upah mengupah berkaitan dengan penyembelihan, maka itu adalah tanggung jawab si korban, orang yang berkorban. Jadi kalau saya berkorban, lalu saya tidak bisa menyembelih sendiri, lalu saya menyewa orang untuk menyembelihnya, dan dia itu adalah profesional, harus diupah, maka upah yang saya berikan kepadanya itu posnya adalah pos lain, bukan dari posnya binatang itu posnya. Jadi maknanya sama dengan tadi yang di atas. Kami memberi upah kepadanya itu adalah min indina, dari diri kami. Paham Pak ini ini? Paham ya? Nah, jadi pertama yang kita bingung tentang kulit itu sebenarnya dia harus menjadi bagian daripada yang harus disedekahkan, tidak boleh digunakan untuk upah dan sebagainya. Nah, di dalam Syarhun Nawawi, Syarhun Nawawi ini adalah yang menjelaskan kitab Sahih Muslim. Di hadal hadis fawaid. Dalam hadis ini kita memperoleh beberapa faedah atau memperoleh beberapa pengertian. Minha diantaranya, satu, jawazun niyabah bin nahri bagian yang lain, dibolehkannya mewakilkan bin nahri dalam penyembelihan bagian yang lain dan melaksanakannya. Jadi boleh kita
minta tolong kepada orang lain untuk menyembelihkan karena memang tidak ada waktu. Niabah itu dari sama yang mantan itu kalau naib. Sama, niabah itu mewakilkan. Kalau naib itu wakil. Jadi kayak itu ngijab nih, nah, lalu minta tolong kan Pak Naib untuk mengucapkan, atau hakim untuk mengucapkan. Naib itu artinya wakil. Kedua, faedah atau manfaat atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah annahu yutasaddaq biluhumiha wa bilujiha wa bilalina. Bahwasanya disedekahkan yaitu daging-dagingnya, kulit-kulitnya, dan makan-makannya. Yang ketiga, ala yu'ta ajazaru minha, jangan penyembelih diberikan sesuatu daripada binatang sembelihan itu, yaitu sebagai upah. Di anna atiyatahu iwadun an amali. Karena kalau kemudian diambilkan dari bagian binatang udhiyah dari dalam korban kepada jaza sebagai upah, maka itu adalah merupakan pengganti daripada pekerjaannya atau itu upah dari pekerjaannya. Mayakunu bimakna kaiti juz'in minha. Kalau kemudian dijajar atau penyembelih di bagian daripada binatang sembelihan atau dagingnya sebagai upah, maka kan itu sama dengan jual beli. Dheweke jual tenaga, kita bayar tenaganya dengan daging, itu kan jual beli itu. Dengan bahasa lain upah. Tapi dalam upah itu terjadi proses seperti jual beli. Dia jual tenaga, kita jual, dan kita beli dengan daging. Maka daging itu untuk sedekah, bukan untuk jual beli. Nah, maka mayakunu bimakna baiti juz'in minha. Dari kaliatis dan hal itu tidak dibolehkan. Yang keempat, jawazul istijar ala nahri wa nahwi. Dibolehkan mengupah atau memperkerjakan di dalam penyembelihan. Dibolehkan. Yang tidak dibolehkan tadi kan hanya upahnya, jangan sampai diambilkan dari daging. Kalaupun mau beli daging sebagai sedekah, tak bisa upaya ditunaikan. Dan wa madhabuna awa madhabuna, yaitu madhabnya Imam Nawawi, annahu la yajuzu bai'u tilbil haji wala udhiyah, bahwasanya tidak dibolehkan menjual kulitnya binatang haji wala udhiyah. Dan ini haji wala udhiyah itu ya penyembelihan binatang, cuman haji itu kaitannya dengan haji. Kalau melanggar lantaran haji maka dibayar haji. Nah, kalau itu haji yang di luar haji sama artinya. Ya. Annahu la yajuzu bai'u tilbil haji wal udhiyah, tidak dibolehkan menjual kulit daripada binatang haji dan binatang udhiyah. Wala sayrun min ajza'ihima, dan tidak boleh menjual bagian manapun daripada binatang itu. Wala yajuzu iqta'ul jajar min hasai'an, dan tidak dibolehkan memberikan sesuatu kepada penyembelih dari bagian binatang. Sebagai upah ya, kalau kita bicara tentang jajar maka itu maksudnya adalah sebagai upah. Sedangkan kalau sebagai sedekah tadi sudah jelaskan tak bisa upaya menaikkan. Ya, jadi tidak boleh memberikan sesuatu kepada jajar bisa bagi jizarah ini disebabkan oleh
kerja penyembelihannya itu. Dan ini juga menurut pendapat Wabihi Kola atau Nafi wa Malik wa Ahmad wa Ishaq. Jadi ini tadi dikatakan madhabnya itu madhab yang dianut oleh Imam Syafi'i, tapi dari Imam Syafi'i bukan itu diikuti Rasul, Nafi, Malik wa Ahmad wa Ishaq. Hanya saja Malik wa Ahmad wa Ishaq itu juga memberitakan ini wahaka Ibnu Munzir karena Ibnu Munzir itu pernah bercerita an Ibnu Umar mendapatkan kabar dari Ibnu Umar dan Ahmad dan Ishaq annahu la ba'sa bi bai'i jildi hadihi wa yatasaddaq bi samanihi, bahwasanya tidak apa-apa menjual kulit binatang korbannya wa yatasaddaq bi samanihi, kemudian bersedekah dengan hasil jualnya. Kan sama saja dengan tadi yang di atas. Ya, jadi hasil penjualan itu harus tetap dalam rangka sedekah, tidak boleh dipakai untuk uang gitu. Harus kembali kepentingan sedekah. Nah, di antara sedekah itu juga adalah karena ada dalam Al-Quran itu maka makanlah sebagian daripadanya. Nah, berarti kan di masa itu sebagian daripadanya. Nah, yang berikutnya tadi dalam riwayat Muslim ya. Nah, ini beberapa hadis saya sampaikan. Lagi dalam riwayat Muslim. Akhbar Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib menghabarkan, memberitahukan anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu, memerintahkan kepadanya ayyakuma ala batnihi, dan itu diperintahkan untuk memanage binatang korbannya, ya, dari memelihara, mengawasi sampai pembagian. Ayat simabutnahu kullaha, untuk membagi-bagikan binatangnya itu, bagian binatang tubuhnya, baik itu dagingnya, kulitnya dan ilalah bawaannya. Fil masakin, hanya ada tambahan fil masakin, berarti ini yang suka makan, pembagian itu adalah kepada orang miskin. Yang ketiga, wa yu'tiya fi jizaratiha min hadai'an, tidak berikan sesuatu pun dari bagian binatang itu kepada jazar sebagai upah. Nah, ada berapa hadis ini tadi? 4 lagi. 4 atau 3? 4. Nah, 3 ya. Dari ketiga hadis ini, insya Allah mana satu dengan yang lainnya ternyata sama. Hanya beda redaksi, tetapi kemudian mana yang sama dalam beberapa sedikit. Sisanya ini keterangan nahnu multihi min indina, maka Ali, yaitu untuk upahnya itu kami ambilkan dari kocek kami, bukan dari bagian sekian. Kemudian jadi ada keterangan fil masakin, yaitu bahwa itu dibagikan kepada orang-orang miskin. Itu artinya yang utamanya orang miskin. Utamanya. Nah, baik itu yang kita hormati. Sekarang kita buka kitab Bidayatul Mujtahid, berbicara tentang ahkamul hukmi tuhaya, bicara tentang hukum daripada daging binatang kurban. Dapat kita ringkas sebagai berikut. Yang pertama adalah wattafaqu ala annal mudhaqi makmulun ayyakula min lahmi al-haim udhiyatihi wa yatasaddaq
bahwa orang yang berkorban itu diperintahkan. Tapi nanti ada penjelasan, perintah ini bukan berarti wajib, tapi perintah ini berarti boleh dilakukan, boleh pula tidak. Perintahnya apa? Ayat pulang lahmi untuk ini, untuk makan bagian dari binatang kurban. Tadi kan dimasak tadi. Wayatasab dan kemudian juga diperintahkan untuk buka. Ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Fakulu minha wa atimu ayyanisa wal fakir." Maka makanlah bagian daripadanya, bagian daripada binatang kurban itu. Wa atimul ba'is, dan sedekah makan kepada orang-orang yang setara daripada orang fakir. Jadi kita boleh makan bagian daripada binatang kurban itu. Maka nanti dalam penjelasan berikutnya boleh pula kita menyimpan. Walaupun orang juga dilarang untuk menyimpan, tapi masing-masing ada alasannya. Dalam surat Al-Hajj ayat 36, "Fa'idza wajabat junubuha fakulu minha wa'atimul qani' wal muqtar kadzalika sahharna ha lakum bala'anakum tasbun." Apabila telah roboh, maksudnya binatang itu, yang binatang sembilan telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Al-qani' ini yang sering kita dengar kata qanaah. Qanaah itu artinya menerima. Berilah kepada orang yang menerima dengan keadaannya. Tidak tahu sambat, tidak tahu menerima, tidak minta ya, maka berilah. Dia tidak akan minta dari dan kepada orang yang meminta, jadi kepada yang tidak minta dan kepada orang yang tidak minta itu makan dari binatang kurban. Demikianlah kami telah menunjukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, masih dalam kitab Bidayatul Mujtahid katakan wa istahabba katsirun minal ulama ayat simaha salatan. Kebanyakan daripada para ulama itu suka untuk membagi daging kurban itu menjadi 3 bagian. Sulusul lil itikor, yang sepertiga itu untuk disimpan. Yang nyimpan yang berkorban ini, bukan yang disebagai, tapi kan 3 bagian itu milik korban. Wasulutul lisadaqah, dan yang sepertiga untuk sedekah. Wasulutul lil akli, dan yang sepertiga itu untuk dimakan bersama-sama. Jadi sing nompo korban iki yo, nompo korbane ketiga bagian, sing ketika imam dari sepertiga itu. Tahu apa kurang enggak? Dari mana juga aku ini? Kan kembali lagi untuk sedekah. Nah, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Fakulu wa la tadaku wa tadaku." Maka makanlah, bersedekahlah, dan simpanlah. Tetapi pernah Nabi itu melarang untuk menyimpan, itu pernah. Itu ditunjukkan dalam beberapa hadis dalam Muslim, Tirmidzi dan Bukhari. Dalam Muslim riwayat
diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, la ya'kul ahadun min lahmi udhiyatihi fawqa salatati ayyam. Jangan ada seseorang yang makan dari daging kurbannya melebihi 3 hari. Jadi maksimal hanya 3 hari, tidak boleh lebih. Artinya berarti tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Jadi binatang kurbannya. Layak pula hadun min lahmi terjadi. Jangan sampai ada seseorang memakan daging kurbannya melebihi 3 hari. Dalam hadis riwayat ini ada penjelasan tambahan. Juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, layak puluh akadukum min lahmi yatihi fawqa salatati ayyam. Jangan ada seseorang di antara kalian yang makan daging kurbannya melebihi 3 hari. Tetapi ada penjelasan, inna makanan nahyu, akan tetapi larangan ini minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mutaqaddiman dulu itu dilarangnya, yaitu pada tahun ke-9 Hijriah. Tumarah masalah berdasarkan, tapi kemudian setelah itu bolehkan. Jadi pada tahun 9 Hijriah itu dilarang. Ini pada tahun 10 juga dibolehkan. Sekarang kita cari apa alasannya tidak dibolehkannya pada tahun ke-9 itu, karena mungkin saja sebab yang sama akan terjadi pada zaman kita. Nah, pada hadis riwayat Bukhari katakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhafa minkum, barang siapa di antara kalian yang berkorban, wala yusbihanna ba'da salasatin, maka jangan sampai dia bangun pagi setelah 3 hari. Hanya jangan sampai pada hari ketiga dia bangun pagi. Wa baqiya fi baitihi min husain, dan ketika itu masih ada suatu atau bagian daripada binatang, ada daging binatang korban itu di rumahnya. Jadi pada hari ketiga itu harus habis, nenek misalnya. Jadi maksimal hanya hari. Fala makanal amul mukbil, maka pada tahun berikutnya para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madi, apakah kami harus melakukan hal yang sama seperti pada tahun yang lalu? Qala Rasulullah bersabda, jawab, kulu wa atimu wa dahiru, makanlah, wa atimu, dan berikanlah makan pada bagian miskin tadi itu, wa dahiru, dan simpanlah. Nah, sekarang boleh simpan. Yang dulu pada tahun yang lalu tidak dibolehkan disimpan, tapi pada saat sahabat ini bertanya pada tahun berikutnya, dijawab wadahiru, dan simpanlah. Apa sebabnya? Lalu kata Rasul berikutnya, fa inna dzalikal, maka sesungguhnya pada tahun itu, pada tahun yang lalu itu, kana binnasi jahdu, adalah menimpa orang-orang jahdu. Jahdu itu kesulitan dalam hidup. Mungkin kalau kita sekarang mungkin pandemi, kesulitan di dalam. Maka ketika dalam kesulitan itu Rasulullah melarang para sahabatnya untuk menyimpan daging banyak melebihi 3 hari. Sampai yaitu untuk sedekah itu pada hari
paceklik pada tahu klik. Nah ini yang saya katakan tidak mustahil bahwa hal itu akan mungkin terjadi pula pada kita dengan alasan yang sama, yaitu jika timbul kesulitan di klik. Sangat mungkin itu terjadi pada kita, sangat mungkin terjadi pada kita nanti. Ya, tidak tahu kapan-kapannya. Pertama ya, pernah dilarang, yaitu ketika kita mengalami kesulitan. Maka kata Nabi, fa'aradtu an tu'inu biha. Maka ketika itu saya berkeinginan agar kalian mau memberikan pertolongan. Jadi riwayat Bukhari. Nah, tentang penjualan kulit santan. Ini saya ulang. Al-ulama muttafiqun annahu la yajuzu bai'ul lahmiha. Para ulama sepakat tidak boleh menjual daging binatang kurban. Nah, itu tidak boleh. Itu kesepakatan para ulama. Bahkan laku pikir dia, tetapi para ulama berselisih tentang penjualan kulit, basariha dan bulunya, bahwa ada garis dan selainnya. Nah, akan timbul beberapa pendapat. Maka jumhur kebanyakan ulama mengatakan layak jujur baik, tidak bolehkan dijualnya. Tetapi Abu Hanifah ya juzul bai'uhu bi ghairi darahim wa dananir. Boleh, karena menjual itu artinya tukar-menukar. Menjual itu kan tukar-menukar. Tukar uang dengan, atau kalau barang dengan barang maka disebut barter. Jadi yang tidak dibolehkan menurut Abu Hanifah itu kalau tukar-menukarnya itu dengan uang, jualannya itu dengan uang. Tapi dibolehkan kalau itu barter. Boleh dengan rupuk misalkan ini barter. Nah, tidak boleh dengan uang, tapi bolehnya ini menurut Abu Hanifah. Jadi pengertian di sini, jadi yang masih jumhur tidak dibolehkan itu kalau jual-jualnya itu tukar barang dengan uang. Sekarang bagaimana kalau tukar barang dengan uang, setelah itu uangnya diberikan uang apa baik? Awal wani piro iki kok jadi pupuk pirang kilo iki. Barter. Sama saja. Jadi yang intinya jangan sampai kemudian hasil penjualan itu tidak kembali untuk kepentingan sedekah. Harus kembali untuk kepentingan sedekah. Nah, yang banyak terjadi itu kan kemudian pikir buat upah. Maka upah harus dihadirkan dari kos yang lain. Karena itu mungkin untuk Pak Wito ini ke depan ini berarti harus ada hitungan-hitungan khusus untuk kepentingan upah. Jangan sampai upahnya diambilkan dari jual kulit. Jadi harus sudah diporsikan ini nanti untuk kepentingan besar penyembelih. Apa itu? Jadi sekian persen dari dana yang masuk itu harus tersisihkan khusus disediakan untuk upah. Nah, barangkali ada yang perlu kita pikirkan, Pak. Jelas, Pak? Jelas, Pak? Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang korban karena nazar. Apakah orang yang korban karena nazar itu boleh menerima sedekah dari hewan yang dikorbankan? Karena ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh karena nazar. Ya, saya kira saya kutipkan. Jadi pendapat ulama ini menyangkut korban wajib maupun sunat. Korban wajib itu berarti nazar, itu korban wajib. Ini masuk korban wajib.
wajib atau korban sunnah. Korban wajib itu karena nazar. Orang yang nazar itu boleh menerima sedekah ambilnya pada waktu korban. Gimana? Orang yang korban karena nazar Oke. boleh makan atau menerima dari hasil korbannya. Jadi secara umum tapi tidak menyebutkan wajib dan sunnah yang lama mengatakan karena tidak disebutkan maka itu berarti menyangkut segala jenis hubungan apakah itu merupakan wajib atau korban sunnah. Nah, tetap aturannya seperti korban ini dibagi jadi ada bagian untuk yang berkorban dan juga ada bagian yang digunakan untuk makan, ada bagian yang digunakan untuk. Nah, orang yang berkorban itu tidak wajib untuk mengambil bagiannya. Ini semuanya boleh diambil, yang boleh tidak diambil pun juga boleh. Tapi kalau sedekah itu wajib dibagikan. Jadi kalau berkorban kita yang punya hak untuk diambil yang boleh, tidak diambil juga boleh. Kan Mbak? Ya kalau kita bicara fikih mesti akan pendapat ya. Kalau pendapat ini kalau sepanjang itu berdasarkan pada adil, ya Allah akan enak kita makamnya. Jadi yang ada banyak yang saya sampaikan ini tadi sekali lagi saya atas perintah Pak Didi masalah ini. Kali ini saya sampaikan, saya mohon maaf bila ada salah-salah dan kurangnya. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.